3 Tetraforce dengan saya Ayu Agustiadani, Saya Arda Uliasi. Saya Widiawati Prabu. Saya Muhammad Fikri Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Central Processing Unit, motherboard, RAM, dan hard disk. Dari tugas video dari Bapak Zainuddin Husain Skom Mkom mengenai pengenalan komputer. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Agustiadani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama komputer atau perangkat digital yang berfungsi sebagai otak yang mengolah data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Tugas utama dari prosesor, yang pertama, mengolah data sesuai instruksi program. Yang kedua, mengontrol kerja komponen lain seperti RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Yang ketiga, melakukan perhitungan logika dan aritmatika. Tanpa prosesor, komputer atau smartphone tidak bisa menjalankan aplikasi maupun sistem operasi. Perkembangan prosesor bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, generasi awal 1970-an. Prosesor pertama dibuat oleh Intel, yaitu Intel 4004 1971 dengan kecepatan hanya 740 kHz dan 2300 transistor. Ukurannya besar, kemampuan terbatas, hanya bisa menangani operasi sederhana. Yang kedua, era 1980-an sampai dengan 1990-an. Hadir prosesor Intel 8086, 8286, 8386, dan 8486. Mulai mendukung sistem operasi modern, MS-DOS, dan Windows awal. Kecepatan sudah mencapai puluhan hingga ratusan MHz. Tahun 1993, lahir prosesor Intel Pentium, populer di PC rumah dan kantor. Yang ketiga, tahun 2000-an, muncul prosesor Pentium 3, Pentium 4, AMD Athlon. Frekuensi prosesor meningkat hingga GHz atau GHz. Mulai ada fitur hyperthreading dan 64 bit. Yang keempat, era multicore, 2005 sampai dengan sekarang. Prosesor tidak hanya mengandalkan kecepatan GHz, tapi juga jumlah inti atau core. Ada prosesor dual core, boot core, hingga lebih dari 64 core. Teknologi fabrikasi semakin kecil, dari 90 nm ke 7 nm, bahkan 3 nm, membuat prosesor lebih hemat daya tapi tetap bertenaga. Yang kelima, era modern, 2015 sampai dengan sekarang. Dominasi prosesor Intel, Core i3, i5, i7, dan i9. AMD Ryzen series. Di smartphone, ada ARM Biset prosesor atau Qualcomm Snapdragon, Apple series, MediaTek. Fitur modern, AI acceleration, GPU terintegrasi, machine learning, dan efisiensi energi tinggi. Apple bahkan membuat prosesor M1, M2, M3 berbasis ARM yang sangat hemat daya tapi performa tinggi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Prabu. Saya ingin menjelaskan materi tentang hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan data permanen pada komputer atau laptop, berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan sementara. Data di hard disk akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Fungsi utama hard disk: menyimpan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS, menyimpan aplikasi, file, dokumen, musik, video, dan data lainnya, menjadi media backup atau cadangan data. Perkembangan hard disk. Perkembangan hard disk bisa dilihat dari teknologi, ukuran fisik, kapasitas, dan kecepatan. Generasi awal 1950-an, hard disk pertama IBM 305, RAM 9 sampai 1956. Ukuran sangat besar, sebesar lemari, kapasitas hanya 5 MB. Era 1980-an sampai 1990-an, hard disk mulai digunakan pada PC. Kapasitas meningkat puluhan MB sampai ratusan MB. Ukuran standar 5 sampai 25 inci, lalu mengecil menjadi 3,5 inci, dan sampai sekarang hanya menjadi 2,5 inci. Tahun 2000-an, kapasitas mencapai puluhan gigabyte hingga ratusan gigabyte. Mulai digunakan antarmuka, ID atau PATA, lalu diganti SATA, serial ATA yang lebih cepat, kecepatan putaran piringan 5400 RPM sampai 7200 RPM, hingga
10.000 RPM. Tahun 2010-an sekarang, kapasitas HDD mencapai 10 TB bahkan lebih. Muncul SSD Solid State Driver yang lebih cepat karena menggunakan chip flash bukan piringan mengetik. Teknologi terbaru NVMe dengan koneksi pixel jauh lebih cepat dari HDD dan SSD. Macam-macam hard disk. Yang pertama, HDD hard disk drive menggunakan piringan mengetik yang berputar. Kedua, kapasitas besar 1-20 TB. Harga lebih murah tapi kecepatan terbatas 1-20 MB. Cocok untuk penyimpanan besar, data, film, dan backup. SSD tidak pakai piringan melainkan chip flash memori, jauh lebih cepat 500 MB sampai ribuan MB. Lebih tahan guncangan, hemat daya, tapi harga lebih murah. Cocok untuk sistem operasional dan aplikasi agak cepat. Hybrid drive, gabungan HDD dan SSD. Data sistem sering digunakan disimpan di bagian SSD, sisanya di HDD. Kinerja lebih cepat dari HDD biasanya, tapi lebih murah dibandingkan SSD murni. NVMe SSD atau Non-Volatile Memory Express. SSD generasi terbaru dengan jalur pixel, kecepatan sangat tinggi 3000 sampai 7000 MB. Banyak digunakan di laptop gaming, PC high-end, dan server. External hard disk. Hard disk portable yang dihubungkan via USB atau Thunderbolt bisa berupa HDD eksternal atau SSD internal eksternal. Digunakan untuk backup dan transfer data antara perangkat. Kesimpulannya, HDD kapasitas besar, murah tapi lambat, sedangkan SSD sangat cepat, hemat daya tapi lebih mahal. Kemudian SSHD, kombinasi keduanya, NVMe SSD paling cepat, cocok untuk kebutuhan performa tinggi. Baik, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Uliasi akan membacakan materi tentang RAM. RAM yaitu Random Access Memory. RAM adalah memori utama dalam komputer atau perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama perangkat digunakan. Ada juga ciri khas RAM. Ciri khas RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang jika perangkat dimatikan. Akses cepat sehingga mempercepat kinerja prosesor dalam menjalankan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersamaan, yaitu multitasking. Ada juga model-model RAM, jenis RAM dari masa ke masa. Yang pertama ada DRAM, dinamika RAM. RAM paling awal membutuhkan refresh terus-menerus agar data tidak hilang. Digunakan pada komputer generasi lama. Murah tapi lambat. Yang kedua ada SRAM, static RAM. Lebih cepat dari DRAM karena tidak perlu refresh. Biasanya digunakan sebagai cache di dalam prosesor. Mahal dan kapasitas kecil. Yang ketiga ada FPM DRAM, Fast Mode DRAM. Versi DRAM yang lebih cepat digunakan sejak awal tahun 1990-an. Yang keempat ada EDORAM, Extended Data Out RAM. Peningkatan dari FPM DRAM, mampu membaca data lebih cepat, baik digunakan pada PC pertengahan 1990-an. Yang kelima ada SDRAM, Synchronous RAM.
mulai populer di akhir 1990-an, sinkron dengan clock prosesor sehingga lebih cepat efisien. Contohnya seperti PC66, PC100, PC133 memacu kecepatan MHz. Yang keenam ada RD-DRAM, Rambus DRAM, dikembangkan oleh Rambus INC, sangat cepat pada masanya, tapi mahal dan menghasilkan panas berlebih. Tidak banyak digunakan karena kalah saing dengan DDR. Yang ketujuh adalah DDR SD-RAM, yaitu double data RAM SD-RAM. Bisa mentransfer data 2 kali per siklus clock, lebih cepat dan hemat daya dibandingkan SD-RAM. Generasinya seperti DDR1 digunakan awal 2000-an, DDR2 lebih cepat dan hemat energi, DDR3 populer di 2010-an, efisiensi lebih baik, DDR4 standar umum saat di PC atau laptop, kecepatan tinggi dan lebih hemat daya. DDR5 terbaru dipakai sejak 2021, performa tinggi, mendukung AI, gaming, dan server modern. Yang ke-8, GDDR, grafik DDR, versi khusus RAM untuk kartu grafis GPU, generasi GDDR3, GDDR5, GDDR6, sehingga GDDR6X untuk kartu grafis gaming kelas atas. 9. LPDDR, Low Power DDR, digunakan pada smartphone, tablet, dan laptop ultrabook. Hemat daya tapi tetap cepat. Generasi terbaru seperti LPDDR5X dipakai pada smartphone flagship. Kesimpulan dari materi RAM yaitu RAM adalah memori utama yang membantu prosesor bekerja lebih cepat. Perkembangan RAM dari DRAM ke SDRAM, dari SDRAM ke DDR ke DDR5 dan LPDDR5X menunjukkan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Untuk PC atau laptop modern, DDR4 dan DDR5. Untuk smartphone, LPDDR4X dan LPDDR5X. Itulah materi RAM dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Saya akan memaparkan tentang macam-macam motherboard berdasarkan form factor. AT atau Advanced Technology generasi lama sudah tidak dipakai lagi. ATC Advanced Technology Extended standar utama untuk PC desktop. Micro ATC lebih kecil, lebih murah, tapi slot ekspansi lebih sedikit. Mini ITC sangat kecil, cocok untuk PC rakitan mini atau HTPC. ATC atau Extended ATC lebih besar, banyak slot, biasa untuk PC server gaming kelas atas. Kesimpulannya, motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Perkembangan dimulai dari AT, ATX, micro ATC, ATX, mini ITX, ATX. Semoga semakin tahir. Ya tinggal potong ya. Iya. Dari mana so? Kesimpulannya. Kesimpulannya, motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Perkembangannya dimulai dari AT, ATX, micro ATX, mini ITX, ATX. Semakin modern motherboard, semakin banyak fitur. Dukungan RAM terbaru SSD, NVMe, port USB, USB-C hingga WiFi dan
RGB. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.